Kembali lagi di Speak Bola Biar Clear Season 2. Oh, pakai season ini? Pakai season 2. Season 3 belum? Belum. Insya Allah ada. Season 1 yang menang Persebi Boyolali. Kok bisa? Ini kompetisi. Iya. Komedi setengah 5 pagi. Asik banget. Komedi setengah 5 pagi. Ya, masih bersama saya Tio Utomo, Tirta Cipeng, dan Mukti Entut. Dan Ya. bersama kita di kiri kita sudah ada mantan menjaga gawang tim nasional. Yes. Stand up. Dan juga sempat berkutat di LPI dulu ya. LPI. Di LPI yang masih tahu nggak tim-timnya sekarang kemana? Liga Pondok Indah. Kira Liga Plaza Indonesia. Bisa mana aja tuh yang enak, boleh lah. Tim-timnya tuh Tangerang Wolves, gitu-gitu. Real Mataram. Mataram. Bandung apa? Cendrawasih. Bandung tuh yang Yang ada Lee Henry. itu Bandung United atau Bandung FC Ya gitulah. gitu-gitulah. Ada Medan Chief, ada Bintang Medan. Ya. Ada Jadilah Bintang. Jadi kita. Teman-teman tolong dimaklumi, ini RKT rombongan kurang turu. RKT rombongan kurang turu. Kita nonstop dari jam berapa kita? Jam 1. Jam 1. Khusus buat Bang Oki dari jam berapa? Wah, saya dari sore saya tadi. Saya dari jam 4 tadi. Latihan voli. Mulai latihan voli dan segala macam. Tapi itu semua tidak ada artinya buat saya karena saya akan memberikan kesempatan untuk jalan-jalan ke Jepang. Wah, ini. Bagus. Gimana caranya? Ini baru. Kak Oki, kasih tahu dong, please. Saya tuh maksudnya ngelempar aja kalau nggak kasih tahu caranya. Kan saya ada memberikan kesempatan. Beda kan saya kan Kak Oki. Saya akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan jalan ke Jepang. Ya. Dan sudah saya berikan bagaimana caranya untuk jalan-jalan ke Jepang lewat Sirmukti. Oke. Jadi teman-teman bisa ikut jalan-jalan ke Jepang bersama Speak Bola Biar Clear. Karena Speak Bola Biar Clear sedang membuka posisi freelance. Oh gitu? Posisi freelance. Jadi Freelance caranya artinya apa? freelance itu Free? Bebas. Lens. Garis. Lens tuh ini enggak potret. Landscape. Landscape. Nggak portrait. Freelance Jadi- berarti bebas. Mau portrait, mau landscape bebas. Yes. Bebas. Caranya sangat mudah, teman-teman kirim CV terbaik teman-teman buat jadi freelance di Speak Bola. Jangan lupa cantumin kelebihan kamu, hobi kamu, dan apa yang buat kamu tahu tentang Clear dan Speak Bola. Jadi harus benar-benar yang sering nonton Speak Bola. Iya. Tuh. Pasti Soalnya gampang itu. harus tahu pertandingan kita yang Speak Bola itu juga termasuk berarti. Ya Oh benar. iya, Speak Bola senang-senang. Nah, Benar. ini kita kasih contohnya. Ya. CV-nya seperti apa? Kalau kalian lihat, coba munculkan di layar nih. Ini ada CV yang berkelas dari rekan kita bernama Ahmad Reza. Yes. Alias Mamet. Mamet. Ya. Jelas nih dia nih. Jadi CV uniknya adalah kayak kaki utama kanan, tinggi semampai, umur seumur jagung. Nah, seperti itulah. Bikin-bikin yang unik. Dan juga yang paling wajib adalah menggunakan sampo Clear setiap harinya. Betul. Dan jelas harus mempunyai e-paspor minimal 6 bulan dari bulan Mei 2025. Kalau ada yang kesusahan, kabari saya akan bantu. Waduh. Kenapa tuh? Profesi tambahan. Ada deh. Karena buat teman-teman yang belum pernah ke luar negeri itu tidak bisa cuma bermodal KTP yang masih coklat. Itu nggak bisa. KTP masih Ada coklat. yang dilaminati nggak? Terlalu Laminati nggak? lagi. Lu laminati nggak KTP? Itu nggak boleh. Ke luar negeri itu harus memakai namanya paspor. Selain itu? Hah? Selain itu ada syarat lain lagi? Ada syarat lain lagi adalah umurnya harus minimal 18 tahun, maksimal 45 tahun. Dan yang 18 pasti kalian sampai juga 45 harus tahun. sehat jasmani dan rohani karena Kak Mukti akan membawa kalian keliling. Ya, karena kalau umur 17 tahun otomatis masih sekolah dan masih terganjal jadwal pramuka. Nah kalau diakselerasi, SMP cuma 2 tahun, SMA 2 tahun. Akselerasi. Akselerasi. Ya, itu pengecualian.
sekalian. Yang paling penting sebenarnya juga memahami dunia sepak bola baik dalam dan luar negeri dan penonton setia Speak Bola biar clear. Yes. Ditunggu semuanya sampai dengan 29 Mei 2025. Dan pengumuman pemenang akan kita umumkan tanggal 28 Mei. Yes. Betul. Yang ngomong-ngomong Sebelum penutupan. betul. Nah, yang ngomong-ngomong menang juga kita bahas yang menang-menang aja, yang kalah-kalah gak usah dibahas-bahas. Gimana nih ya? Langsung aja kita bahas ini. Maksudnya MU kalah sama Brentford. Itu kan udah pasti. Udah pasti. Liga Inggris pasti kalah terus. Ya maksudnya kita nanti dianggapnya nyenggol satu tim. Oh, jadi semua harus disenggol. Senggol dong. Senggol. Oke. Brembo nih. Ini Pak, bule. Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Yang modif motor tuh. Iya, motor. Ini bos, ini senggol Senggol dong. Oke. Ya, kemenangan dramatis Inter melawan Barcelona. Nah, ini pertandingan yang luar biasa sekali. Ternyata banyak fans Barcelona, bahkan mantan kapten dan juga mantan pemainnya legenda, yaitu Carles Puyol merasa kalau Barcelona dicurangi wasit. Bahkan Hansi Flick ada bilang kan, kayak ketika ada 50-50, kesempatan 50-50, semua wasit niup untuk internasional. Di situ saya merasa sedih. Tapi apa ya? Sudut pandangmu gimana? Kalau aku ya menyalahkan wasit tuh bukan apa ya? Tidak memiliki mental sportif yang bagus untuk sepak bola. Kalau kalah ya kalah. Benar. Ngapain nyalahin wasit? Walaupun aku dulu di waktu kompetisi tuh kita banyak kali dirugiin wasit, tapi ya udahlah. Dan wasit yang bertugas udah bilang datangnya Barcelona ke saya file compile protes kalian ke UEFA, I'm ready dia bilang. Iya betul kayak begitu. Kalau kita kalah di kandang lawan, kita balas di kandang kita. Benar. Kita kerjai juga. Ya. Kan sebenarnya kalau misalkan Barca mau menang ya mereka nggak akan membiarkan kebobolan 2 gol mudah di awal dong. Betul. Nah, itu satu. Sama dia tidak harus kehilangan, tidak harus kebobolan 3 gol di kandang sendiri. Nah itu. Itu. Harusnya lebih kayak evaluasi ya. Iya. Karena kan pertandingannya sebagai sebagai pencinta sepak bola pasti happy dong. Karena golnya banyak. Dan bagus. Pertandingan menyenangkan. Iya, Super seru. menyenangkan. Super Itu. seru. Dari internasionalnya unggul, kebalap sama Barcelona, Rafinha, Lamine Yamal. Betul. Sampai akhirnya disamain. Sama Acerbi menit 93. Oh, CP loh. iya. CP loh. Lah itu aku heran kok Acerbi bisa main jadi striker tuh. Iya, padahal dia udah jadi ban. Kalau kata fans Ban ini, Ais. ada Acerbis, Mas. Lanjut. Ada ban Acerbi. Memang ada ban Acerbi. Ban warga Acerbis. maklum ini jam 4:30 pagi. Oke. Mau TW jam 5, ini udah saatnya nyoto. Tapi sebenarnya melihat fenomena Pak Acerbi Nyoto. ini Ada itu Pak Nyoto. enggak. Acerbi dulu ini. Acerbi. Dia CP. Acerbi Kalau ini- kata fans Inter namanya Inzaghi Ball. Iya, tapi Iya, emang iya. banyak pemain Italia itu justru yang semakin tua tuh semakin bagus. Pirlo, Balotelli. Balotelli semakin tua semakin seperti anak kecil. Kalau dia Oh, dia tinggalnya. kayak Benjamin Button ya, kembali. Iya. Pak. Dia di Genoa sekarang kan? Iya. Serius? Iya dia di Iya, di Genoa Genoa. sekarang. Jadi apa? Jadi ini main di Campers efektif. dia, campers. Bawa GoPro gitu. Jadi camper. Bawa kamera 360 gitu dia. tapi ya kalau kita lihat tentang yang kemarin ini kan kayak Tuh kan. menunjukkan kalau misalkan analisis yang menarik adalah kalau kita melihat dengan formasi 3 back yang Simone Inzaghi punya ini sebenarnya Ya. ada plus minusnya. Kalian lihat deh ketika main di Barcelona, di kandang Barcelona, mereka sempat unggul kan? 2-0. Kebalap. Iya. Iya. Di Giuseppe Meazza juga kebalap juga. Iya. Karena dengan formasi 3 backnya 3-5-2 ini membutuhkan kesempurnaan yang luar biasa. Satu Ya. pemain melakukan kesalahan, satu pemain keluar dari posisinya. Itu berantakan. Ketika bermain di Barcelona ada satu pemain yang tertarik dengan posisinya De Jong yang akhirnya Ferran Torres cetak gol langsung sundulan. Ya. Betul. Umpan Pedri. Nah, kemarin juga udah unggul 2-0, siapa yang mikir sih lu bakal bisa ke balap bahkan jadi 3-2 Iya, bahkan kan? sempet hampir kalah kan? Betul, sampai akhirnya 88. iya ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada yang sempurna. Hansi Flick juga formasi juga sama bahwa Iya. Hansi Flick lini depannya wah itu tepuk tangan sih. Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski, terus juga ada Rafinha semua, ya, Dani Olmo, ada Lewandowski. Pedri ya kan di sana, ada Frankie De Jong. Tapi mungkin Hansi Flick lupa bahwa ada satu peran yang harus dimiliki oleh dia adalah seorang CDM murni seperti ketika Betul. dia Busquets. bermain di Bayern
Bayern sama Jerman yaitu Joshua Kimmich. Kimmich. Pernah Kalau di Barca nggak ada. Di Di Barca dulu kan ada Busquets. Sekarang iya ada lu. Frankie De Jong kan lebih agresif ke depan. Iya, iya. Jadi iya, yang iya. nongkrong di belakang sebagai tukang jagal. Nah mungkin ini evaluasi juga bagi Barcelona. Kayak kan. Gravenberch gitu berarti. Ya. Tukang keprok lah, tukang keprok. Tukang ngeprok ya maksudnya. Gue preman tuh. Enggak, istilahnya tukang keprok. Nah, Tukang- Barcelona evaluasi adalah ya lo mau nggak mau defensif lo mesti Ya, betul, ini. ya. Pau Kubarsi ya untuk jangka panjang keren, dia bagus banget. Ya. Tapi ya lu satu DM untuk menambal posisi itu. Ya musim depan mungkin Barcelona akan lebih menakutkan dari Padahal sekarang. dulu ada Frank Kessie, tapi Frank Kessie juga nggak bisa bermain dengan baik. Itu Frank Kessie sekarang sampai Di Arab, terdampar di Arab. Saudi. Padahal di Milan tuh waktu itu Gawat. dia jadi Gawat. bagus sekali. Money. Milan menjual banyak pemain, Tonali, Yoi. Frank Kessie. Tonali Newcastle ya. Frank Kessie itu sebenarnya mau jadi suksesornya Busquets pada saat itu di Barcelona, tapi nggak berjalan Gawat. dengan baik. Sekarang dia di Saudi. Barcelona. Iya. Nah, PR dari Inter Milan adalah ya gimana mereka main secara konsisten tanpa kebobolan dengan cara yang gampang. Ini sama Iya. kalau gue ngelihat dari bukannya menyamakan, tapi kalau gue ngelihat dari Gue tahu nih, masih MU. ya karena formanya sama. Nah, karena formanya sama. Ciri Ya kan? khas. Ada pemain MU juga, ada Darmian kan di situ. Ada Mkhitaryan. Ya, Mkhitaryan Nah, maksudnya juga. kayak lu tinggal formasi 3 back lu mau nggak mau masih sempurna. Jadi ya lu Betul. ketika di final nanti ketemu PSG yang bermainnya luar biasa ketika mengalahkan Arsenal, mau nggak mau lu nggak bisa lu main segampang itu. Ini seru sekali nantinya. Kalau seandainya Inter masih pakai 3-4-3, nah ini kan bakal ketemu. Di Marco bakal ketemu sama kanan PSG dari siapa? Kvadra. Kanannya ini Salah. kanannya Barcola. Barcola. Lah. Kanan itu Nuno Darmian, Mendes. ketemunya Oh, nanti Inter. Kvaratskhelia kan? Keparat. Nah, kirinya tuh di Marco ketemunya siapa tadi? Barcola. PSG. Barcola. Barcola. Itu bakal seru itu. Apalagi Nah. Kvara tuh, Etienne. Back tengahnya Oh, duel ketemu- wings berarti ya. maksudnya Iya, duel ya. wings. Ya memang final Wings top final sama ini jadi final Ideal. yang apa? wing lock. Ideal. Ideal tapi tidak pernah disangka-sangka orang. Orang pada prediksinya, ini prediksi Barcelona sama Arsenal. Iya. Cuman kan sejak PSG mengalahkan Liverpool dengan cara seperti itu, Liverpool yang dominan di IPL dibuat habis-habisan di kandang PSG bahkan nggak megang apapun, tuh udah yakin ini mesti final. Karena gue ketika melihat PSG lolos nih, walaupun kalah oleh Aston Villa ya. Iya. Kalah di kandang Aston Villa, Ya kalah di betul. Villa Park. Makanya Ya. salutnya sama Aston Villa di situ loh. Nah, beruntung ada Donnarumma. Itu kalau bukan Ya. Donnarumma harusnya Aston Villa yang lolos tuh. Nah, sama seperti PSG ketika melawan Arsenal di leg pertama, itu karena Donnarumma juga. Ya. Dan yang paling krusial adalah gol cepat dari Dembele. Gimana Kvara narik pemain, ngebuat Dembele kosong. Itu terjadi lagi di leg kedua lawan Arsenal. Ya. Di Arsenal seperti yang tadi dokter kita bilang di live reaction, dibiarin aja main, megang Dibiarin. bola, Betul. megang. Kayak Liverpool di awal-awal pas di Anfield, dibiarin aja Liverpool nyerang-nyerang. main. Itu. Jadi memang kayaknya tadi waktu nonton PSG lawan Arsenal itu tadi ya, dia ketinggalan di Arsenal. Nah, dia mainnya kelihatan tuh buru-buru pengen mendapatkan gol cepat. cepat. Nah, tim kalau udah buru-buru, tadi ku bilang kalau dia 15 menit nggak bisa nyetak gol, ini Arsenal bakal berantakan. Bubar. Betul. Begitu dapat momentum PSG cetak gol, makin bingung Dan dia main rotasi bolanya. pemain PSG itu cepat banget loh. Misalkan gini, sorry nih ya, Kvara. Ya. Ini pemain siapapun, misalnya ini Barcola. Misalkan ini Dembele. Oke nih, ini ntar tiba-tiba Barcola kesini, Dembele begini dulu nih. Ini Kvara di ujung nih. Ya. Terus nanti tiba-tiba kayak kalau lihat dari layar ada kayak satu garis. Ya. Di Mereka mana nanti nyebrang cross. bola yang cross bukan Dembele. Iya. Punya ada Fabian Ruiz, Iya, betul. Vitinha. Iya. Betul. Dia gini, langsung set ke sana, ketarik dong semua ke sana, ini Terus udah ini narik kan ke sini. dapat kosong. Ini tiba-tiba Dembele sini. Iya. Cutback, gol. Betul. Itulah strategi Betul. yang Enrique yang menurutku Nah. kepingan emasnya tuh si Kvara itu. Betul. Iya. Jadi Pembelian terbaik Saat di PSG. jeda musim dingin. Momennya juga pas, harganya Momennya nggak pas. kemahalan. Dan, Harganya nggak dan kita harus tahu kemahalan. PSG tuh ngalahin Arsenal. Arsenal tuh ngalahin PSG 2-0 sebelum ada Kvara. Nah, tapi kan masalahnya kan itu kan di fase Iya. awal. Dan sebelum ada Kvara. Betul. Begitu si Kvarat ini masuk, habis dah. Iya, itu harga murah itu kalau thrifting bal kepala. Bal kepala dapatnya bal kepala. Dapat harga berapa sih Kvarat kemarin tuh? Berapa? Enggak sampai ratusan. Enggak nyampe, enggak nyampe. Still deal. Still deal istilahnya tuh. Karena si Kvara memang juga pengen pindah dari Napoli kan. Dan walaupun Bukayo Saka sempat memberikan asa bagi Arsenal, tapi ternyata
asa itu tidak pernah ada lagi setelah itu karena peluang-peluangnya ya udah walaupun memang terlihat ketika Arsenal sudah mencetak gol, PSG kayak gelagapan, wah grogi tapi tetap mereka bertahan sampai akhir pertandingan karena Arsenal tahu mereka bisa mencetak 2 gol lagi. Dan caranya si Kvara nahan tempo, wah apik banget ya. Betul. Pas dia dapat bola nggak buru-buru kan, nggak buru-buru gas suruh kill the game, corner dan emang. Dia tahan bolanya kan bagus. Betul, sama tadi ada satu momen yang menurut gue momen abang-abangan bola tampan gitu ketika ada Calafiori tabrakan sama Kvara. Sama Dan Kvara. nggak takut ya dia. Wah, Padahal Dekker cilik. Iya. Langsung itu mah kayak adu scalp coy. Jadi Oh sih, Adu scalp, bridging-nya. kita langsung Wih. masuk ke scalp corner dulu aja dah. Ini bridging terbaik. Beda ya kalau host pundit asli dengan pundit kayak saya abal-abal. Nah, kita udah masuk ke scalp corner nih. Ya. Yang namanya tim juara bukan cuma butuh skill tapi juga butuh mental yang tahan banting serta pelatih dan pemain yang berkepala dingin. Yes. Dan ini dia tim-tim paling tahan banting di UEFA Champions League dan Real Mentality Monster. Oh iya Champions League. Silakan. Ya kenapa sih harus ini mentang-mentang yang corner takin Quickly udah pindah? Kenapa sih? Itu kayaknya yang nendang corner saya anggap Milner. Ya kalah 3-0 di leg pertama, balik ke Anfield, comeback jadi menang 4-0 walau tanpa Salah dan Firmino, gol sundulan Wijnaldum jadi bukti perpaduan kekuatan mental dan skill barrier yang luar biasa. Tapi gue paling ingat di sini adalah ketika main di Camp Nou atau Nou Camp itu Dembele ada Tidak peluang. bisa kill the game. Iya, peluang menit terakhir. sama. Lu mesti lihat ekspresi Messi kayak kesel gitu karena Messi tahu Anfield bukan kaleng-kaleng, bro. Dan Dembele pindah PSG menjadi Dembele yang berbeda. Ini lompatannya juga cukup tinggi ya, Tinggi si ya. Wijnaldum ini. Ini sundulan maut. Tapi juga mesti terima kasih sama pemain kesayangan AC Milan sekarang Divock Origi. Divock Origi. Kita gol juga ya. MU kan? Bayern Munchen 99. Nah, ini apa ya kita bilangnya? Apa sih? Gol Miracle legend lah. di Miracle. Ini Iya, ini Ten lah, ini salah ajaib. satu. Kalau ini ajaib ya. Iya. Ini purely Ini ajaib. gue Ajaib. ingat Gua saat akuin. itu gue masih berusia 5 SD. Saat 3 SD. Muda, kita sangat muda. Dan waktu itu kayak nggak ada yang Nggak ada yang apa mira. Ya maksudnya kayak mikir kayak oh Bayern Munchen lagi gawat-gawatnya, MU selalu gagal di Eropa, Sir Alex belum pernah juara. Ya. Ini gue udah pasrah setelah si Stefan Effenberg nyetak gol, free kick, Schmeichel gak bisa ngapain, Ya. Scholes, Roy Keane gak bisa main, Bener. tengahnya berantakan, menit 90-91 masuk Sheringham, nyetak gol, si Solskjaer tuh masuk dia langsung mikir, yes, pas Sheringham jadul, yes gue main 15 menit, 30 menit lagi di perpanjangan waktu. Ini nyetak gol. Dan injury time-nya di sini menurut saya masih seru, masih 1 sampai 3 menit. 3 menit. Sekarang 7 menit, 8 menit. 9 menit. 3 menit, jadi gol pertama Beckham, ada Schmeichel, saya kaget. Ya. Ya ini jadi kayak, apa ya bisa dibilang, ya keajaiban gue juga kayak. Misalnya gue apakah Iya. pernah ada lagi sih yang 2 menit Sulit. yang terakhir melakukan ini? Ada Madrid. Setuju. Madrid. Ada, Oh yang lawan Madrid. Atletico. Ya, Atletico. Dan juga waktu Sama ini yang lawan City, momen ini sama Chelsea toh. Oh iya, benar. Chelsea, momen ini City. sangat masih aku ingat banget Dok, momen Siapa? ini karena aku masih kelas 4 SD masih buka usaha cuci sepatu kecil-kecilan. Kok udah ada? Kok udah ada? Itu Kok udah ada? itu bagian saya. Kok udah ada? Kok udah ada? Ya, kok udah ada cuci sepatu kelas 4 SD pada saat itu? Sepatu siapa kamu Oh cuci? visioner ya? Sepatu Stonawawi waktu itu saya Usto cuci. Nawawi. Gelandang Persebaya. Gelandang Persebaya. Dan selanjutnya Bagian saya ada diambil. Roma sama Barcelona di rumah Mas Romantana. Gue inget karena Oh, iya, 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 Peter iya. Duri. Manolas. Peter Duri komennya keren Ya, banget. pas Manolas nyetak gol. Gila, Bagus. Greek, God, apalah. Enggak, ada Manolas efek jahe. Ini ketika Roma menang itu satu kota merayakan kayak menang final mereka Kenapa? pada saat itu. Berarti Barcelona kena comeback 2 kali berarti ya? Ah. Iya. Liverpool, ini dong. Kalah 1-4 di leg Nggak pertama. lah, Ronaldo. hitungannya nggak comeback lah. Kalau yang kemarin kan draw, tidak kalah. Ya. Ini berarti masih kalau 1-4 ini berarti masih Comeback ada juga. agregat gol tandang. Iya. Ya. Ya. Karena Roma makanya- ada 1 gol tandang itu. Makanya ini serunya yang omongan Ongri itu bahwa gol tandang tuh sebaiknya nggak dihilangkan. Iya, Karena saya seru, setuju, yang buat seru. Iya. Biar ada artinya kayak gini. Benar. Betul. Karena perjalanan away itu juga jauh. Naik membutuhkan pesawat biaya. pribadi Betul. sekarang. Terasa sangat menyedihkan. Menyedihkan. Jangan Meninggalkan dong, Perjalanan di rumah. ini Terasa sangat menyedihkan. asik banget. Oke. Dan siapa yang mengira sih pada waktu itu si Roma bisa bisa 3-0 menang tuh nggak ada yang ngira. Kalau Iya, Liverpool oke lah. Saat itu kan memang digadang-gadang Liverpool lagi top-top ya. Tapi kalau AS Roma kan Itu ada pertandingan juga tuh.
Barca harus menang 6 gol atau apa lawan PSG ya? Oh itu Oh, juga iya. itu comeback keren itu. Yang 6-1 ya. Sergio Roberto kan? Sergio Roberto. Kalah sama PSG, Iya. kalah 4-4. Dulu juga ingat tuh AC Milan membalikan keadaan sama Deportivo La Coruña. Iya. 2000-an. Betul, kalah 3-0 di kandang Deportivo, kita menang 4-0. Di MU juga balikin sama PSG. Oh iya, itu karena gol tandang juga. Bener, Iya. si ini Bojes juga menang Ferry Afi juga membalikan keadaan. Dulu Ferry Afi Menuju tuh puncak, gemilang cahaya. Ya enggak apa-apa, bercandaan jam 4:30 pagi. Udah jam 5. Bojes. Ferry Api satu kampungku itu. Siapa? Ferry Api. Ferry Afi. Ferry Api, Marcus Horizon, Ariel, Oki Rengga. Oh, karirnya lancar semua ya. Satu kampung itu. Satu Tapi kampung. kalah dengan orang satu kampung. Siapa? Semua orang tadi. Apa? Pak Asad Umam yang bikin ikro itu tetanggaku. Oke Itu lah. asli. Itu no debat, Bro. Karena Iya, semua bro. orang Indonesia Siapa? baca Aku itu. tahu, Pak apa? Pak Asad Umam Asad Dumam ya. Dia yang bikin ikro. yang bikin ikro. Gua punya temen yang berpikir pas dia balik itu Tuhan. Iya, banyak yang berpikir gitu. Mikir kan di Ikro belakang ada foto dia kan? Iya. Pas kecil dia pikir itu Tuhan. Jadi apa persamaan 3 pertandingan tadi? Apa Ya. tuh, Dok? Fokus, mental kuat, dan tahan banting. Oh gitu. Kekuatan kepala lewat sundulan jadi penentu kebangkitan dan kemenangan tim. Oh. Nah, kekuatan kepala memang jangan dianggap remeh, apalagi kekuatan scalp barrier. Nah, penting banget itu. Makanya kalau keramas pakai clear. Clear dengan 10 kali niacinamide plus pirocton-olamin perkuat scalp barrier kamu dan cegah ketombe muncul dari akarnya. Asik, dia nggak mau ngomong lo. Nggak mau Gak maksa. mau nanti kayak gue, HWH. Jadi, barrier kulit kepala kuat, ketombe anti kumat, clearly tahan banting. Ya, jangan lupa Aduh, juga ada lagi, ya Allah. karena masih diperpanjang hingga 15 Mei ya ini. Jersey. Dimulai jersey berdatangan Cristiano Ronaldo, speak bola biar clear. Oh itu mau dikasih? Mau dikasih. Iya. Itu Caranya- dapat dari mana tuh? Apa? Ini asli dari clearnya yang beli dari Apa? ya dari sana ya dari. Oh. Ya, caranya ini seperti yang setiap pekan saya ingetin ya. Posting di Instagram Reels kalian, selebrasi yang paling clear. Follow, mention, dan tag @vindes.ig dan clear Indonesia. Serahkan hashtag hashtag #su bareng clear dan hashtag speak bola. Dan yang paling penting adalah kalian Instagramnya jangan di private. Jangan menggunakan Jangan Second account. followersnya 00. ya, jangan pakai second Dan account. profilnya nggak ada. Ya, Jangan. ya jangan sampai second account. Kalau sampai kalian gunakan second account, kita akan bedah Instagram kalian sama seperti kita bedah sampai clear. Asik banget nih Gila bridging-nya nih, terus. emang ini tayangan bola yang 70% dia sponsor. Emang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa 70% sponsor karena nggak banyak juga yang bisa mendapatkan gelar back-to-back di Liga 1 seperti Persib Selamat dulu, Bandung. congratulations. Yang pernah melakukan ini tuh Bali United. Bali United. Ya, dan sepertinya tahun ini memang tahunnya tim-tim yang berjersey biru. Banyak yang juara. Sik. Persib, Bentar. PSIM. Terus final champion besok biru semua. Oh iya, biru hitam sama Ya, biru PSG PSG. sama Inter. Berarti kan Inter kemungkinan kan away kan. Berarti Inter putih. Ya. Berarti biru PSG. Ya, Berarti yang juara. menang PSG. Ya. Wah, lu pasti semua orang fans pasang PSG, kalau kalah bubar lu. Ya biru semua PSG Pokoknya biru. kalau Inter salah, biru. Mukti report akun Instagramnya. Apa orang saya bilang keberuntungan biru ini. Ya, selamat bagi Persib Bandung Keren, yang akhirnya menjadi juara. Kemarin kita wawancara Mark Locke, dia masih belum pede, dia belum. Tapi kemarin ada cerita lucu karena ternyata ketika Persib memastikan juara kan, sebelum pertandingan siapa tuh yang 3 sama? Persebaya, Persik. lawan Persik. Ya itu Mark Locke udah jalan ke stasiun. Udah di stasiun, untuk, wush. ya dia udah mau masuk kereta. Akhirnya dia balik lagi karena itu posisinya skor udah 3 sama. belum itu masih 2-0 atau berapa gitu. Unggul ini Unggul dulu kan, Persebaya Persebaya. terlebih dahulu terus jadi 3-2. Ya. Dia udah mau masuk kereta. 3 sama. Jadi 3 sama dia balik lagi ke pusat kota Ke Bandung dia rayakan. Persib ini kan, apa namanya, Wisma Persib itu. Iya, 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 iya. iya. Geraha apa Persib. gitu. Persib. Luar biasa. Tapi Dan- emang dari sejauh ini ya Persib emang paling pantas ya, paling konsisten. Ya karena tapi sih musim ini kemarin aku tuh ngeprediksi Dewa sama Persija yang bakal Iya. juara. Iya. Melihat dari persiapan dan Betul. Bahkan squad ini yang ada. Persebaya di awal juga bagus banget. Persebaya juga bagus Enggak. banget. Sebelum kalah beruntun itu. Ya. Ya, makanya tapi aku tuh menyayangkan Dewa United di beberapa pertandingan awal tuh sering kepleset, Iya. sering nggak siap. Padahal sayang sekali Dewa itu lagi ngumpulin pemain-pemain terbaik dari tiap klub diambilin Benar. sama dia. Oh, ke Benar. Bayern Munchen ya?
Betul, Benar. betul. Dengan kekuatan finansial, jadi dia kayaknya bisa mendatangkan pemain. Kita lihat Egy juga performnya oke kali Egy musim musim ini ini. bagus. Kambuaya. Kambuaya, ayah. Ya, Kambuaya. Orang Bandung. Kambuaya, ayah, gitu. Ayah. Ayah wae. Toko segala ya. Jadi yang sayangnya tuh mereka kadang di pertandingan lawan tim-tim Papan tengah, papan bawah. Kepleset. kepleset. Bahkan kayak kemarin main di kandang sendiri sama Malut kalah. Itu tuh yang Oh tapi perlu dinotis juga si Malut ini. betul. Malut ini awalnya sempat terseok-seok di Iya. awal musim, Benar. tapi dia tiba-tiba sekarang ada di 4 besar. Apalagi pas Benar. sudah balik di stadion ini Ternate. Ya. Ya, Eh, ketika dia gawat sudah main di sekali. stadion Ternate, Stadion dengan view yang sangat bagus. betul. Makanan enak-enak, seafood Betul. murah-murah. Itu kalau keliling maraton, keliling yang pulaunya itu ternyata 32 kilo. Keliling itu tuh. Keliling. Ya. Pace-nya berapa? Temen gue sih PES 3 kemarin. Oh, Dokter berapa? Banyak langsung. Hancur PES 6 saya. PES 6. Nggak bisa Oke, saya PES kalau berapa? PS5. PS5 Pro. 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 saya. Lu kenceng loh, Mas Soki kenceng. Tadi kan Mas Soki cerita pas Cerita. live react. Ya. Bapak tuh 15 menit, 9 putaran, 400 meter. Jadi 3,6 kilo tuh PES 3, PES 4. Tapi kita mesti sekarang beri tepuk tangan Makin dulu. kecil PES tuh makin bagus. Bagus. Ya, nanti ngebut banget, Pak. Tapi kita juga mesti beri tepuk tangan dulu kepada Muktin Tuts yang sudah mulai berjalan keliling Yogyakarta dengan pace 8 sampai 10. Udah, PES 10, PES 8 lah. PES 8 mah. PES 10, PES 10. PES 10 dia. Aku nggak tahu PES 10 atau berapa karena teman-teman yang lain kan lari pakai jam tangan smartwatch. Aku pakai jam pasir jadi kurang tahu PES-nya berapa gitu. Tapi dia bagus loh, Dok. Kurang Dia tahu. dia siapa tahu kalau misalkan dia konsisten terus ada sponsor datang gitu mau Aku ngasih nggak berharap itu, endorsean. Bang. Aku nggak berharap itu. Lah, kan lu Karena lari itu tentang keikhlasan untuk menjaga kesehatan. Brengsek. Sama ini sebenarnya yang kusukai dari jalan kaki apa lari gitu keliling-keliling adalah kita bisa melihat sudut pandang lain dari kota kita. Biasanya naik motor, naik mobil kan kayak selewat aja kan. Kalau Sekarang lari- tahu kan kenapa saya lebih seneng lari di Jogja? Iya, lebih unik. Karena kotanya, jadi seru larinya keliling-keliling. Asal memakai piranti yang tepat. Jadi emang pakai pakaian olahraga. Karena kalau pakai sendal jatuhnya ntar ditolongin orang. Dikira motornya bocor, oh bocor tuh mas mau bonceng di belakang gitu. Karena orang Jogja kan sopan-sopan kan. Ya mungkin yang orang happy juga selain jalan-jalan di Jogja adalah diguyur bonus seperti para pemain Semen Padang yang lolos degradasi. Performanya lagi Nih, prediksi aja siapa yang bakal degradasi. Aduh, Itu berat. yang bakal degradasi tuh mulai dari Madura peringkat 14 sampai 18. Barito. Jadi paling bawah saat ini ada PSIS, PSIS, di atasnya PSS Sleman, di atasnya Barito, Barito. di atasnya lagi itu Semen Semen Padang, Persis Solo, Ya, Madura. Madura Madura. United. Kita prediksi aja siapa yang degradasi. ya temanku kan rata-rata Slemania. Terus mereka nonton BCS. akhir-akhir ini. Si salah satunya Octavian Dimas. Betul. Dia sudah pasrah. Sudah mengikhlaskan kalau Ikhlas, seandainya degradasi. nggak apa-apa lah. Tapi mereka tetap di 3 last game ini memberikan yang terbaik. Jadi respect lah buat teman-teman Slemania. Iya, tetap stadion nonton juga full. penuh. Karena, Kemarin. karena buatku tuh sayang aja. Sleman kan baru renovasi Iya. stadion. Iya. Supporter baru bisa nonton lagi di stadionnya Benar. kayak begitu. Nah, terus ada pengurangan poin juga kan. Iya, di Eh, awal Sleman 3 poin poin. pengurangan. Jadi kalau prediksi siapa yang bakal degradasi? Ya, Kalau aku dua itu. PSIS sama PSS Sleman, satu lagi siapa kira-kira? Itu masih punya peluang semua. Barito, Madura, Persis, Yang ku takutin Semen kalau Padang. trio Jawa Tengah hilang semua. Jawa Tengah DIY. Gue pengen Jawa Tengah DIY. Barito deh. Pengen Barito? Jadi Oh, PSS. bukan pengen, lu jangan gitu dong. Bukan, oke. Prediksinya kayaknya Prediksi, Barito deh. Tapi prediksi Barito. Barito tiap musim selalu Selamat. Aman. Tapi Oke. maksudnya setiap Kenapa musim tuh ya kok bisa? Ya performa. Yang Mukti yang bilang ya, Oke, Mukti. performa. Tapi ngelihat 3 game terakhir dulu sih. Ini Iya, nah, tahu, karena karena Kalau bisa 3 game terjadi. terakhir udah ketahuan dong. Jadi ini maksudnya game yang berikut ini. Game Oke. last Last- minggu depan ini. Minggu ini. Ini kan seru nih. Kalau misalkan tiba-tiba nih PSS menang, Lawan PSIS. PSIS lawan PSIS berarti PSIS sudah lah. Berarti Ya, tinggal PSS nih, kalau PSS bisa menang dan tiba-tiba Semen Padang atau atasnya kepleset, nah itu lain cerita. Karena ini jaraknya. Tipis-tipis. Jaraknya PSS Sleman sama peringkat bukan peringkat. Dia ada berapa tim? 18 tim ya? Ya. Yang peringkat 15 itu hanya itu jaraknya 6. 6. 31 sama 25. Jadi sebenarnya tim-tim yang di atas itu menang sekali lagi aja
Sleman selesai tuh sebenarnya. betul. Karena kan Betul. hanya selisih 6 poin. Dari hitung-hitungan poin udah seperti Kalau itu. aku ya, yang degradasi PSS Sleman, PSIS Semarang, Madura United. Loh, malah Madura. Padahal Madura sekarang malah paling aman ya. Dia ngadepi siapa sih sisa game? Dia poinnya tapi poinnya 3-3. Oh. 3-3 atau 3-1. Nah nanti next match-nya masih lumayan sulit dia. Ya begitu. Salah satunya ketemu Semen Padang, Madura. Wah itu ya, Nah, pertarungan itu. Jupati itu ya. Nah, kalau ngomongin bonus, lu pas main lu pernah dapat bonus gak? Pernah. Bonus itu kan tertera Pasti di itu kontrak. ada di kontrak. Bonus pertandingan itu ada di kontrak. Yang resmi. Yang resmi. Yang gak resmi? Itu jual beli pertandingan. Enggak. Maksudnya bonus dari fans gitu. dia Fans nggak ada. Ini jawabannya di luar prediksi ya bos. Emang pernah jual beli pertandingan? Saya, Nah, semua juga udah tahu. Jawaban kedua di luar prediksi lagi. Tapi ya itu saya berharapnya sih masih sih beberapa teman-temanku berharap PSS selamat. Cuman melihat jaraknya tuh jauh ya. Ya Jauh. agak sulit. Maksudnya lumayan telat PSS untuk bangkit kayak Bangkit. begitu. Ya. Kemarin terlalu banyak kehilangan poin di kandang. Betul. Di kandang itu di kandang kehilangan poin itu lumayan menyakitkan. Dan Ya karena faktor kemarin mereka masih menjadi tim musafir juga kan. Masih Iya. pindah-pindah stadion. pindah-pindah stadion kayak begitu. Mudah-mudahan lah. tapi semua bisa terjadi ya. Semua masih bisa terjadi. Penentuannya nih game minggu ini. Iya, minggu game ini. week ini. Semoga apa Karena yang- PSS tuh bakal ketemu Dewa United juga masih. Aduh. Itu yang paling berat. Nah, tapi biasanya tim-tim yang pengen lolos degradasi semangatnya lebih tinggi dibandingkan Yes. tim-tim yang Apalagi dibawah. momentumnya PSS tiba-tiba kemarin menang. Terus Dewa itu memberikan harapan. terus Dewa Ini United. sebenarnya yang paling seru adalah perebutan peringkat 4 dan posisi degradasi. Karena peringkat 4 itu poinnya hampir sama semua tuh sama Iya. yang bawahnya. Sama Persija, sama Bali United, sama Iya. Borneo tuh masih punya peluang untuk Dan Bali empat kan besar. juga musim terakhir ini dong, Stefano. Si Stefano. Teko. Iya, iya, Teko. iya. Tapi Jadi aku berharap malut sih Bang karena melihat performa sekarang Kakak sama dari desas-desus transfer kayaknya mereka musim depan bakalan Iya, lebih iya, iya. gila lagi sih. Betul, betul. Mereka kan mau datangkan Ronaldo. Kuati. Kuateh. Kuat ya. Udah tahu. Udah tahu ini. Udah tahu dari kemarin. Lo mau nanya dia nggak? Apa? Itu sama kayak pertanyaan pemain bola lain, kan dia pemain bola, lu tanya dong. Oh udah pasti, udah. Apa? Waktu ketemu di Suca juga dia dandanannya udah Planet Surf juga. Pada waktu dulu main bola, Iya. pas gaulnya sempat jalan-jalan ke Planesaf nggak? Pas masih jadi pemain bola. Wah iya Ih, kita style pemain bola, dulu 2000-an itu. gitu, 2000-an kayak gitu semua. Maksudnya kan itu kita belinya ori gitu-gitu. Belum tahu belanja di butik gitu-gitu kan belum tahu. Karena Konco. kayaknya tahun itu kayaknya beli baju atau apa ya fashion paling mahal ya itu kayaknya. Iya, Iya, Pilapo. kita belum datang ke gerai-gerai. Gerai-gerai luxury itu nggak ada. Gerai-gerai luxury. Dulu Bang Oki itu waktu tahun itu tuh katanya pakai sepatu Vans aja yang pakai F Vans gitu. Kipas angin. Press out the top. Fans, Ada Fans. fans, nggak Fans. fans, ada fans. 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 Fans kok bisa ya. Ya, Dulu tapi kalau kan- ditengok sekarang malu kalau inget ya. Tapi kan karena lu atlet ya, Ki ya. Lu kan atlet bola dan sekarang tanggal 31 Mei kan akan jadi atlet voli ya. Bahkan volley. Bahkan voli nih, persiapan lu sejauh mana nih? Udah smash-nya udah kayak Selain di koyo tadi. Selain itu tuh ini fisioterapi pasti. Oke. Karena aku lumayan sakit ini. Kan tadi kan kita kasih lihat video-video latihan. Wah, Serem. bang. Jangan kasih tahu nanti musuh kita jadi tahu. Biar jadi- takut. iya. Biar takut. Lumayan itu Bang. pas tadi lihat highlight lumayan kena mental Wah, sih. ini mah Kenceng kali Ariel sih. mukanya kena. Bang, gitu. Aduh, nanti saya nggak enak jadinya mukulnya. Sal kena langsung dar gitu. Kalau salah nggak apa-apa. Sama Oslo. Iya, bang gitu kan. Top 5, Oslo top 5. Si Yono itu Oslo sih top Yono. Hah? Yono. Yono kan dia bingung antara stand up comedian apa musisi. Oh. Akhirnya dia jadi pembersih lapangan. Karena bingung mau milih Mau kategori milih yang mana. Tapi kemarin Yono di sosmed lumayan viral gara-gara ada yang bikin memes. Ini apa namanya MU di yang Europa Dikta. League itu Dikta, MU di Premier League Yono karena guardiannya sama backgroundnya. Iya, tapi memang iya. Seperti itu. MU di Eropa League ganteng, tampan, putih, bersih. Wow. Liga? MU di Liga ya Yono memang. Wele. Tapi gimana? Persiapan lu gimana? Nah, kita kan dapat latihan rutin, dikasih pelatih juga dari tim Vindesnya. Oke. Jadi latihannya serius semua segala macam. Rosternya anak-anak. siapa sih? Pemainnya siapa aja?
Kalau di komika ya, Ajis. komika tuh ada Ajis Doaibu, ada Boris, ada aku, Boris ada main Jegel. Iya Boris, Jegel, Primawan, Ebel, Bintang Emon. Nope. Ada enggak Nope. Nope enggak ya? Ada satu lagi itu. Bukti. Bukan Bukti. Ada Rigen. Rigen, ada Diki. Satu lagi nih pemakan jangkrik. Siapa? Ebel. Ebel. Pemakan jangkrik. Tapi sayangnya yang disayangkan dari tim komika ini ada satu talenta volley yang sangat bagus yang tidak dipanggil. Ada siapa? Ical Kate. Ical Kate tuh volley kurang, pingpong bagus. Oh iya. Bener tapi bener, Ical Kate tuh jago Kate. pingpong. Cuman dia marah kalau bolanya dikasih di lewat net sedikit gitu. Dia nggak sampai soalnya. Bener, Ical Kate gitu. Sudah gitu. Soalnya kalau tak kasih, aku pernah main sama dia tak kasih gini. Tak gitu, bolanya tak dia gitu. Boki jangan gitu. Dia marah, dia nggak sampai. Dia nego. Iya, harus yang ke sana. Yang paling ditakuti dari klub musisi siapa? Oh, Paul. jago. Nyoman Paul itu kan atlet profesional juga. Waduh. Oh iya. Lah, Nyoman Paul itu 2021 main di PSDS Deli Serdang. Oh, pemain bola. Iya. Terus dia sempat nyoba Bayangkara Iya. di Jakarta. Aku ngobrol sama dia baru tadi ngobrol. Di Jakarta sempat nyoba-nyoba karena kompetisi belum jelas. Iya. Ada audisi Indonesian Idol. Terus iseng ikut Dia itu. iseng ikut. Ternyata lolos. Oh. Waduh, berarti Nah, secara main kemarin, wah ini oke kali, ini pukulannya oke, spike-nya oke. Tapi dia doang. tetap namanya Yang lain Sal Priadi juga oke mainnya. Bisa loncat tuh Sal. Sal loncat enggak, mukul bagus. Temen gua nggak apa. Ngomong jujur kali. Sal lompatnya gini aja. Oslo gimana Oslo? Oslo belum pernah latihan. Oslo kayaknya disimpan nih kekuatan. Karena nanti begitu pas main yang Top five. lain dia top 5. Top 5 pukulan. Bukan top 5 net volley yang bagus. Top 5 volley yang bagus. Nih, pertanyaan banyak pimpinannya. Boril. Boril oke lah. Tapi kami kan nggak khawatir. Kami punya Boril KW. Oh iya. Ada Boris. Oh iya. Ada Boris. Boril KW Boris. Tapi kan kita sudah melihat kelakuannya Boris Bokir di Speakball biar senang-senang waktu Iya, itu. 7 menit bermain ditarik keluar. Penalti, gue udah kasih penalti, udah jaru-jaru guling-guling. Tapi dia bagus. Di volley ternyata passion. Passion dia Biasanya bagus. orang pasnya pakai tangan. Smash paling kenceng. Di latihan terakhir smash paling kenceng biar Takut di musisi-musisi. Ebel. Wah, Ebel beneran bagus tau pukulannya. Oh dia sekarang keras fitness. Ebel pukulannya kuat banget. Berubah dia? Berubah. Dari- Walaupun masih tetap sering muntah. Iya. Karena dia harus makan undur-undur tiap olahraga. Harus digini. Kalau nyari undur-undur itu, kalau ada tanahnya digini terus ditiup gitu. Nanti undur-undurnya kan dapat satu nih. Undur-undur satu ini dimasukkan ke sarang undur-undur yang lain. Itu kan dia ngorek-ngorek. Nanti yang dalam itu keluar tuh mundur. Gitu. Sambil ditiup. Sambil diembus. Nggak penting sih ini sebenarnya ya. Nggak penting banget. Sampai ngomongin undur-undur. Ngapain ngomongin undur-undur jam 5 pagi ini. tapi kan dapat ilmu baru kan. Iya. Tapi kan nggak penting ini Ya nggak sebenarnya. apa-apa, Nggak apa-apa, jangan dikasih bagus. Vivian mungkin banyak yang nggak tahu juga. Tips caranya undur-undur. Ilmu ini undur-undur. Iya, iya, Tapi iya. Vivian selalu dapat ilmu terus tiap akhir pekan di Muk Trivia paling clear. Oke. Kamu sudah ada catatan trivia? Udah ada. Ya itulah alasan tadi di depan setengah jam. Tapi karena bintang tamunya kamu, komika juga, jadi trivia nama komika unik-unik di Indonesia. Nama komika unik-unik di Indonesia. Apa nih? Siapa aja? Karena Apa sekarang nih? yang main nama pemain unik juga banyak tuh di sosmed. Iya udah mulai banyak gara-gara lu trendsetter bro. Iya. Parah. Gue kalau lagi main aja kayak lagi nge-tweet aja, wah nih bang, cocok nih buat Muk Trivia nanti. Udah ada yang ngasih. Udah gak ada paslannya Udah lama-lama ya. ada. Terlalu sering. Nah, monggo. Nama komika ya. Oke. Ini dari peringkat 3 dulu. Peringkat 3. Peringkat 3 dia menurutku salah satu komika dengan nama unik. Dia komika dari Jogja. Kenapa namanya dia unik? Karena namanya dia ini memadu-madankan antara anime dan islami. Jadi di Jogja ada komika namanya Orochi Ma'ruf. Itu beneran tuh ada. Anak stand up Jogja. Aku tahu ini. Orochi Ma'ruf. Menurutku masuk 3 terbaik sih. Tapi dia wibu ya. Lihat bio-nya coba. Penulis, editor, akuntan, kontraktor, itulah nama pekerja. Men.
Dan dia lucu juga. Mukanya kayak Ilham ya. Lucu juga kayak Ilham Edan. Ilham apa? ya. Mirip ya dari samping. Kayak dan kental saya tuh Ilham Abah. Bilangin ke dia dong, kalau dukung kayak Bijak toksik kali itu. Kesal kali aku lihat ya. Lucu banget. Sama Joko tuh duet maut itu. Iya, sama Joko duet maut. Korbannya Joel. Kasian kali. Joel Cyclops di ML. Stangmio. Iya. Tromolinja. Banyak kali. Ini peringkat 3. Peringkat kedua. Peringkat kedua. Oke. Peringkat kedua ada siapa? Peringkat kedua komika dengan nama unik. Sepertinya komika ini berasal dari Purwokerto kalau nggak salah. Ini Puerto Rico. Iya, masih komik baru. Kenapa nama dia unik? Karena namanya ini menggabungkan antara nama orang daerah dan juga alat transportasi. Dan saya kaget dengan nama ini ketika Namanya melihat pertama. Namanya siapa? Namanya adalah Herukopter. Herukopter. Bionya baca tuh. Ya begitulah. Ini ya. Nama-nama komik tuh memang kadang kita tuh kreatif. Dan bionya pasti ketakar, pasti gitu. Iya, Ya begitulah. Walaupun try to be funny tapi emang funny. Herukopter. Herukopter ini nomor 2. Dulu kita ada Sekalis Info. Sekalis Info, ada komik Jogja tuh. Dulu komik Jogja juga ada namanya di UNJ itu Sapu Widi namanya. Sapu Widi ada namanya. Dan ini nomor 1. Ini the best. Ini The best saya in juga the world. udah sering ketemu, kenal juga komika Salatiga. Namanya dia tuh sangat anomali. Anomali. Dia tuh Tung sahur. dia mirip Benny, tapi namanya unik. Namanya nih memadu-madankan antara orang kaya dan orang Miskin. daerah lah. Orang daerah. Nama dia adalah Bob Sadoni. Ini. Maksudnya lucu tuh. Ini kreatif. Dia punya kemcik bagaimana? Tapi jenengnya Doni Wahyu Nugroho. Iya. Bobnya dari mana coy? Bob Sadoni ini Masuk Bob Sadoni. Orang kan Bob Sadino. Tapi lihat tuh, dia punya 96.000 followers Di loh. TikToknya juga 60.000 loh. Ya, konten-konten Konten creator dia. kehidupan Jawa gitu. Iya. Enggak, tapi gitu lucu teman dong. Kok bisa kepikiran ya Bob Sadoni itu Aku loh. juga gitu kayak gimana kok pikiran. Iya. Namanya Doni terus biar Doni lucu Wahyu apa ya? Bob Sadoni. Tapi gue namanya aja punchline bros. Iya. Namanya pas. Yusril tuh punya banyak ingatan nama-nama Unik-unik. Bob Sadoni. Lucu sekali. Itu review oke tuh tadi. Nih, Cukup kita lihat jam dulu. Ini sudah jam Aman. Setengah 6. 5.30. Ya cukup Ayo, cukup sebelum- kita mengeluarkan air mata Pokoknya karena kita harus berangkat sebelum ganjil genap ini. ya betul. Ayo. Tapi sebelum ganjil genap dimulai, saya mau bertanya kepada Okirengga seperti Ya. pertanyaan kepada narasumber lain. Ya. Lu kan guest star nih. Betul. Bukan kita kawan, tapi Betul, kalau kamu guest star nih. Saya ya. guest star nih hari ini. Guest star. Saya tuh kayak ngerasa keluarga aja saat ini. Saya terlalu bonding sama kalian dari tadi malam ini. Kita udah 6 jam di sini, Dor. Makanya tiba-tiba jadi guest star tuh kayak, loh guest star ini. Pertanyaannya gampang, tapi jawabannya dalam. Oke. Apa arti sepak bola bagi Okirengga? Arti sepak bola buat Okirengga adalah kehidupan. Aman ya, main aman. Aman. Kehidupan yang kehidupan yang baik untuk sebagian orang tapi menghancurkan juga buat sebagian orang lain. Iya. Ternyata intinya skala inti. Saya setuju. Setuju. Maksudnya gimana setuju? Ya sepak bola tuh dua mata pisau. Dua mata pisau. Ada yang Bahagia bisa karena hidup sepak bahagia bola. karena sepak bola, ada yang hancur-hancuran karena sepak Yes, bola. saya setuju. Di Indonesia terutama ya. Yes. Itu dia. Ya. Kacau. Jadi teman-teman jangan terlalu saklek lah. Ada Iya, banyak iya. sudut pandang tentang sepak Kan bola. Betul. kalau kata meme Doraemon, tenang kawan-kawan, ini hanya sepak bola. Nah. Iya. Ya terima kasih Medana, Speak Bola Biar Clear, pamit undur diri. Saya Tio Tama. Saya Citot. Saya helikopter tadi. Saya Noparianto. Saya Bob Sadoni. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!